Ya, shalom sahabat-sahabatku. Nah, tema renungan kita pada hari ini adalah pagi dan doa. Renungan kali ini terinspirasi dari Markus 1 ayat yang ke-35 yang menggambarkan kebiasaan Yesus untuk bangun pagi-pagi sekali. Dia pergi ke tempat yang sunyi dan kemudian dia berdoa. Ini adalah satu momen yang menginspirasi kita untuk menjelajahi keutamaan berdoa dan mencari ketenangan di dalam keheningan pagi. Kita baca dulu ayatnya. Markus 1 ayat yang ke-35. Dikatakan di sana, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, dia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Markus 1 ayat 35 ini menggambarkan suatu momen dalam kehidupan Yesus di mana dia mempraktekkan kebiasaan berdoa di pagi-pagi hari. Ayat ini merupakan contoh nyata dari bagaimana Yesus secara teratur mencari waktu untuk berkomunikasi dengan Bapanya di sorga melalui doa. Ayat ini mencerminkan pentingnya doa dalam kehidupan Yesus dan mengilhami banyak orang untuk mengikuti teladannya di dalam menjalani kehidupan doa yang rajin. Ayat ini juga menggarisbawahi betapa Yesus itu mengutamakan keheningan dan kualitas waktu bersama Allah di dalam kehidupannya yang cukup sibuk. Nah, sahabat-sahabatku, seperti Yesus, mari kita temukan kekuatan dalam berdoa di dalam keheningan pagi agar kita dapat menghadapi hari-hari ini dengan penuh keberkatan dan ketenangan. Tadi dikatakan pagi-pagi benar. Nah, menggali makna dan pentingnya waktu pagi yang masih gelap sebagai waktu yang berharga untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, contohnya seperti Yesus yang bangun pagi-pagi ya. Kita juga dapat memulai hari kita dengan niat yang baik dan fokus kepada Tuhan. Dan juga dikatakan tempat yang sunyi. Ini menjelaskan pentingnya mencari tempat yang sunyi untuk berdoa. Tempat di mana kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan Tuhan tanpa adanya sebuah gangguan. Nah, Yesus pergi ke tempat yang sunyi, jauh dari keramaian untuk berdoa. Hal ini mengajarkan kepada kita untuk mencari ketenangan di dalam doa. Kemudian mengungkapkan bagaimana doa adalah sebagai satu sarana penting di dalam hubungan kita dengan Tuhan dan cara untuk memperkuat iman. Yesus memberi contoh dengan berdoa, karena doa itu adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan Tuhan. Berikut ada komentar ya dari beberapa penafsir dunia. Kebanyakan penafsir menekankan bahwa kebiasaan Yesus dalam berdoa pagi-pagi benar ini menunjukkan prioritasnya kepada komunikasi dengan Bapa Surgawi. Mereka juga menyoroti pentingnya mencari ketenangan dan tempat yang sunyi untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, menurut penafsir, kehidupan doa yang rajin memperkuat iman dan memberikan kebijaksanaan di dalam kita menghadapi tantangan sehari-hari. Ya, jadi kesimpulannya di dalam renungan ini kita telah memahami pentingnya mengikuti teladan Yesus di dalam berdoa di keheningan pagi. Ini adalah waktu yang berharga untuk menguatkan iman, mencari petunjuk, dan mendapatkan ketenangan di tengah kehidupan yang sibuk. Seperti yang dicontohkan oleh Yesus, marilah kita mengutamakan waktu untuk berdoa di pagi hari. Catatan ya, perlu diingat bahwa bukan berarti berdoa di waktu-waktu yang lain atau di dalam kesempatan-kesempatan yang lain itu tidak bisa atau tidak diperbolehkan. Bukan seperti itu. Tetapi saat ini kita ada di dalam konteks atau penekanan tentang mencari suasana atau waktu doa yang tepat, di mana ketika kita berdoa kita dapat berkonsentrasi dan berfokus pada Kristus itu dengan baik tanpa ada gangguan. Dan saat waktu itu adalah di pagi hari, seperti apa yang sudah Yesus lakukan. Oke? Nah, mulai hari ini sahabat-sahabatku, saudara dengan berdoa dan refleksi pada firman Tuhan di pagi hari. Carilah waktu dan tempat yang sunyi untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Pertimbangkan untuk merencanakan waktu khusus di setiap pagi untuk berdoa dan membaca Alkitab. Karena apa? Karena hal ini sangat baik dilakukan bagi setiap kita yang mengaku sebagai orang percaya.
karena itu dapat meningkatkan pertumbuhan rohani kita. Amin. Haleluya. Amin. Tetap semangat, tetap percaya kepada Tuhan Yesus apapun yang terjadi. Kiranya renungan ini dapat dipahami dan menjadi pencerahan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.